Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahiza Akbar Veliati dengan nomor NIM 4524091090 dari Fakultas Psikologi Universitas Pessoa. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang epistemologi untuk memenuhi tugas saya dari matkul filsafat ilmu dan logika. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas materi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian, dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Mula-mula, manusia percaya bahwa dengan kekuatan pengenalannya, ia dapat mempercayai realitas sebagaimana adanya. Para filsuf pro-Sokrates, yaitu filsuf pertama di dalam tradisi Barat, tidak memberikan perhatian pada cabang filsafat ini sebab mereka memusatkan perhatian terutama pada alam dan kemungkinan perubahannya, sehingga mereka kerap dijuluki filsuf alam. Mereka mengandaikan begitu saja bahwa pengetahuan mengenai kodrat itu mungkin, meskipun beberapa di antara mereka menyarankan bahwa pengetahuan mengenai struktur kenyataan dapat lebih dimungkinkan dari sumber-sumber tertentu ketimbang sumber-sumber lainnya. Herakleitus misalnya menekankan penggunaan indera, sementara Parmenides menekankan penggunaan akal. Meskipun demikian, ada seorang pun di antara mereka yang meragukan kemungkinan adanya pengetahuan mengenai kenyataan atau realitas. Baru pada abad ke-5 sebelum Masehi muncul keraguan terhadap adanya kemungkinan itu. Mereka yang meragukan akan kemampuan manusia mengetahui realitas adalah kaum sofis. Para sofis bertanya, seberapa jauh pengetahuan kita mengenai kodrat benar-benar merupakan kenyataan objektif. Sikap skeptis inilah yang mengawali munculnya epistemologi. Metode empiris yang telah dibuka oleh Aristoteles mendapat sambutan besar pada zaman Renaissance dengan tokoh utamanya Francis Bacon. Filsafat Bacon mempunyai peran penting dalam metode induksi dan sistematisasi prosedur ini menurut Husserl. Dasar filsafatnya sepenuhnya bersifat praktis, yaitu untuk memberi kekuasaan pada manusia yang alam melalui penyelidikan ilmiah. Bacon mengkritik filsafat Yunani yang menurutnya lebih menekankan penerimaan dan akibatnya tidak mempunyai praktis bagi kehidupan manusia. Karena itu, usaha yang ia lakukan pertama kali adalah menegaskan tujuan pengetahuan. Menurutnya, pengetahuan tidak akan menghalangi perkembangan dan tidak akan bermakna kecuali dia mempunyai kekuatan yang dapat membantu manusia meraih kehidupan yang lebih baik. Sikap Bacon mengenai ciri dan tugas filsafat tampak paling mencolok dalam Novum Organum. Pengetahuan dan kuasa manusia didekatkannya satu sama lain. Menurutnya, alam tidak dapat dikuasai kecuali dengan jalan menaatinya. Agar dapat taat pada alam, manusia perlu mengenalnya terlebih dahulu, dan untuk mengetahui alam diperlukan observasi, pengukuran, penjelasan, dan pembuktian. Manusia ingin menguasai alam, tetapi menurut Bacon, keinginan itu tidak tercapai sampai pada zamannya. Hal itu dikarenakan ilmu pengetahuan tak berdaya guna dalam mencetaknya, sementara itu logika tidak dapat digunakan untuk mendirikan dan membangun ilmu pengetahuan. Sementara bagi Descartes, persoalan dasar dalam filsafat pengetahuan bukan bagaimana kita tahu, tetapi mengapa kita dapat membuat kekeliruan. Salah satu cara untuk menentukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan adalah dengan melihat seberapa jauh hal itu bisa diragukan. Bila kita secara sistematis mencoba meragukan sebanyak mungkin pengetahuan kita, akhirnya kita akan mencapai titik yang tak bisa diragukan sehingga pengetahuan kita dapat dibangun di atas kepastian tersebut. Prosedur yang disarankan Descartes untuk mencapai kepastian ialah keraguan metodis universal. Keraguan ini bersifat universal karena direntang tanpa batas, atau sampai keraguan ini membatasi diri. Usaha meragukan ini disebut metodik karena keraguan yang ditetapkan di sini merupakan cara yang digunakan oleh penara refleksi filosofis untuk mencapai kebenaran. Bagi dia, kekeliruan tidak terletak pada kegagalan melihat sesuatu, melainkan di dalam mengira tahu apa yang tidak diketahui atau mengira tidak tahu yang diketahui. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan. Di antaranya adalah 1. Metode induktif. Induksi yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan hasil observasi disimpulkan dalam satu pernyataan yang diri dan menurut suatu pandangan yang luas diterima, yang semua itu ditandai oleh metode induktif.
ideologis bila bertolak melalui pernyataan seorang tunggal. David Hume telah membangkitkan pertanyaan mengenai induksi yang membingungkan para filosof dari zamannya sampai sekarang. Menurut Hume, pernyataan yang mendasarkan observasi tunggal betapapun besar jumlahnya secara logis tak dapat menghasilkan suatu pernyataan ini menurut terbalik. Dalam induksi, setelah diperoleh pengetahuan, maka akan dipergunakan hal-hal lain, seperti ini mengajarkan kita bahwa peraturan dipanasi yang mengubah bertolak dari teori. Jadi kita akan tahu bahwa lubang lain yang dikalau dipanasi juga akan mengubah. 2. Metode deduksi. Deduksi adalah suatu metode yang menentukan bahwa data-data yang sudah diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang rumput. Hal yang harus ada dalam metode deduksi ialah perbandingan logis antara kesimpulan itu sendiri. Ada penyelidikan berpikir logis teori itu dengan tujuan apakah teori tersebut mempunyai sifat empiris atau perbandingan dengan teori lain, dan ada pengujian teori dengan jalan menerapkan secara empiris kesimpulan-kesimpulan yang bisa ditarik dari teori tersebut. Popper tidak pernah menganggap bahwa kita dapat membuktikan kebenaran teori dan kebenaran pernyataan tunggal. Tidak pernah ia menganggap bahwa berkat kesimpulan-kesimpulan yang telah diverifikasikan, teori-teori dapat dibuktikan sebagai benar atau bahkan hanya mungkin benar. 3. Metode positivisme. Metode ini dikeluarkan oleh Auguste Comte. Metode ini berpangkal dari apa yang telah diketahui yang faktual yang positif. Ia menyampaikan segala uraian atau persoalan di luar yang ada sebagai fakta. Oleh karena itu, ia menolak metafisika. Apa yang diketahui secara positif adalah segala yang tampak dan segala gejala. Menurut Comte, perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap, yaitu teologis, metafisis, dan positif. Pada tahap teologis, orang berkeyakinan bahwa di balik segala sesuatu tersirat pernyataan kehendak khusus. Pada tahap metafisik, kekuatan adikodrati itu berubah menjadi kekuatan yang abstrak, yang kemudian dipersatukan dalam pengertian yang bersifat umum yang disebut alam dan dipandangnya sebagai asal dari segala gejala. Pada tahap ini, usaha mencapai pengenalan yang mutlak, baik pengetahuan teologis ataupun metafisis, dipandang tak berguna. Menurutnya, tidaklah berguna melacak asal dan tujuan akhir seluruh alam, melacak hakikat yang sejati dari segala sesuatu. Yang penting adalah menemukan hukum-hukum kesamaan dan urutan yang terdapat pada fakta-fakta dengan pengamatan dan penggunaan akal. 4. Metode kontemplatif. Metode ini mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda. Harusnya dikembangkan suatu kemampuan akal yang disebut dengan intuisi. Pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi ini biasa diperoleh dengan cara berkontemplasi seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali menerangkan bahwa pengetahuan intuisi atau ma'rifah yang disinarkan oleh Allah secara langsung merupakan pengetahuan yang paling benar. Pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi ini hanya bersifat individual dan tidak bisa dipergunakan untuk mencari keuntungan seperti ilmu pengetahuan yang dewasa bisa dikomersilkan. 5. Metode dialektis. Dalam filsafat, dialektika mula-mula berarti metode tanya-jawab untuk mencapai kejernihan filsafat. Metode ini diajarkan oleh Socrates. Namun Plato mengartikannya diskusi logika. Kini dialektika berarti tahap logika yang mengerjakan kaidah-kaidah dan metode penunturan. Juga analisis sistematis tentang ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Dalam teori pengetahuan ini merupakan bentuk pemikiran yang tidak tersusun dari suatu pikiran, tetapi pemikiran itu seperti dalam percakapan, bertolak paling kurang 2 kutub. Hegel menggunakan metode dialektis untuk menjelaskan filsafatnya lebih luas dari itu. Menurut Hegel, dalam realitas ini berlangsung dialektika, dan dialektika di sini berarti mengompromisikan hal-hal yang berlawanan seperti diktator. Di sini manusia diatur dengan baik, tapi mereka tidak punya kebebasan. 2. Keadaan di atas menampilkan lawannya, yaitu negara anarkis atau antitesis, dan warga negara mempunyai kebebasan tanpa batas tetapi hidup dalam kekacauan. Tesis dan antitesis ini disintesis, yaitu negara demokrasi. Dalam bentuk ini, kebebasan warga negara dibatasi oleh undang-undang dan hidup masyarakat tidak kacau. Perkembangan ilmu pada masa modern dan kontemporer secara epistemologis. Sebagian ciri yang patut mendapat perhatian dalam epistemologi
Perkembangan ilmu pada masa modern adalah munculnya pandangan baru mengenai ilmu pengetahuan. Pandangan itu merupakan kritik terhadap pandangan Aristoteles, yaitu bahwa ilmu pengetahuan sempurna tak boleh mencari untung, namun harus bersikap kontemplatif. Diganti dengan pandangan bahwa ilmu pengetahuan justru harus mencapai untung, artinya dipakai untuk memperkuat kemampuan manusia di bumi ini. Pada abad-abad berikutnya, di dunia barat dan mau tak mau juga di dunia luar barat, dijumpai keyakinan dan kepercayaan bahwa kemajuan yang dicapai oleh pengetahuan manusia, khususnya ilmu-ilmu alam, akan membawa perkembangan manusia pada masa depan yang semakin gemilang dan makmur. Sebagai akibatnya, ilmu pengetahuan selama masa modern sangat mempengaruhi dan mengubah manusia dan dunianya. Terjadilah revolusi industri 1 yang mulai sekitar tahun 1800 dengan pemakaian mesin-mesin mekanis. Lalu revolusi industri kedua mulai sekitar tahun 1900 dengan pemakaian listrik dan titik awal pemakaian sinar-sinar. Dan kemudian revolusi ketiga yang ditandai dengan penggunaan kekuatan alam dan penggunaan komputer yang sedang kita saksikan dewasa ini. Dengan demikian, adanya perubahan pandangan tentang ilmu pengetahuan mempunyai peran penting dalam membentuk peradaban dan kebudayaan manusia. Dan dengan itu pula tampaknya muncul semacam kecenderungan yang terjalin pada jantung setiap ilmu pengetahuan dan juga para ilmuwan untuk lebih berinovasi untuk penemuan dan perumusan berikutnya. Kecenderungan yang lain ialah adanya hasrat untuk selalu menerapkan apa yang dihasilkan ilmu pengetahuan, baik dalam dunia teknik, mikro maupun makro. Dengan demikian, tampaklah bahwa semakin maju pengetahuan, semakin meningkat keinginan manusia, sampai memaksa merajalela dan bahkan membabi buta. Akibatnya, ilmu pengetahuan dan hasilnya menjadi tidak manusiawi lagi, bahkan cenderung memperbudak manusia sendiri yang telah merencanakan dan menghasilkannya. Kecenderungan yang kedua inilah yang lebih mengerikan dari yang pertama, namun tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan yang pertama. Kedua kecenderungan ini secara nyata paling menempatkan diri dan paling mengancam keamanan dan kehidupan manusia dewasa ini dalam bidang lomba persenjataan. Kemajuan dalam memakai serta menghabiskan banyak kekayaan bumi yang tidak dapat diperoleh kembali, kemajuan dalam bidang kedokteran yang telah mengubah batas-batas paling pribadi dalam hidup manusia, dan perkembangan ekonomi yang mengakibatkan melebarnya jurang kaya dan miskin. Ilmu pengetahuan dan teknologi akhirnya mau tak mau mempunyai kaitan langsung ataupun tidak dengan struktur sosial dan politik yang pada gilirannya berkaitan dengan jutaan manusia yang kelaparan, kemiskinan, dan berbagai macam kesimpangan yang justru menjadi pandangan yang menyolok di tengah keyakinan manusia akan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghapus penderitaan manusia. Kedua kecenderungan ini di atas yang ternyata contoh menjadi lingkaran setan ini diperlukan dibelokkan manusia sendiri sehingga tidak menimbulkan ancaman lain. Kesadaran akan hal ini sudah muncul dalam banyak lingkungan ilmuwan yang prihatin akan perkembangan teknik, industri, dan persenjataan yang membahayakan masa depan kehidupan umat manusia dan bumi kita. Georgi Bateson misalnya melihat secara mendasar permasalahan yang ditimbulkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Menurutnya, sebab-sebab utama yang menimbulkan krisis di atas ialah kesadaran epistemologi yang mendasari ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Desakan kuat kita untuk menyelamatkan kehidupan individual telah mendatangkan kemungkinan bahaya kelaparan dunia di masa mendatang. Agaknya kita cukup beruntung andai saja dapat melampaui 20 tahun yang akan datang tanpa bencana yang lebih dahsyat, ketimbang kehancuran besar yang dihadapi manusia adalah hasil yang ditimbulkan akibat kekeliruan dalam kebiasaan pemikiran kita pada tingkat yang paling dalam dan tanpa sepenuhnya kita sadari. Dengan demikian, ilmu pengetahuan harus bernilai praktis bagi manusia, di antaranya dalam bentuk teknologi. Akibatnya, menaklukkan alam dan mengeksploitasinya habis-habisan tidaklah dapat dianggap sebagai kesalahan. Kedua metode yang digunakan ialah deduksi, induksi sebagai pengaruh dari pemikiran positivisme. Metode ini amat dominan dalam epistemologi modern, khususnya dalam metode keilmuan. Ketiga objek yang dikaji adalah realitas empiris, inderawi, dan dapat dipikirkan dengan rasio. Dalam kaitan ini, Hermann Kahn menyebutkan budaya yang dihasilkan dari epistemologi di atas adalah budaya inderawi, yaitu budaya yang bersifat empiris, duniawi, sekular, humanistik, utiliter, dan hedonistik. Tentang tujuan ilmu pengetahuan dalam ilmu pengetahuan modern ini ialah bahwa ilmu pengetahuan bertujuan menundukkan alam. Alam dipandangnya sebagai sesuatu untuk dimanfaatkan dan dinikmati semaksimal mungkin. Dalam hubungan ini, Nasr
mengemukakan bahwa akibat yang akan terjadi dengan demikian alam diperlakukan oleh manusia modern seperti pelacur, mengambil manfaat dan kepuasan darinya tanpa rasa kewajiban dan tanggung jawab apapun. Nasar mengkritik ilmu pengetahuan modern Barat bahwa ilmu modern mereduksi seluruh esensi dalam pengertian metafisik kepada material dan substansial. Dengan demikian, pandangan dunia metafisik nyaris sirna dalam ilmu pengetahuan modern. Kalaupun ada, metafisik mereduksi menjadi filsafat rasional yang selanjutnya sekedar pelengkap ilmu pengetahuan alam dan matematika. Bahkan kosmologi diturunkan derajatnya dengan memandangnya hanya semacam superstisi. Dengan pandangannya itu, ilmu pengetahuan modern menyingkirkan pengetahuan kosmologi dari rencana-rencananya. Padahal menurut Nasar, kosmologi adalah ilmu sakral yang menjelaskan kaitan materi dengan wahyu dan doktrin metafisik. Dalam bidang filsafat, Descartes mewariskan suatu metode berpikir yang menjadi landasan berpikir dalam ilmu pengetahuan modern. Langkah-langkah tersebut adalah: 1. Tidak menerima apapun sebagai hal yang benar, kecuali kalau diyakini sendiri bahwa itu memang benar. 2. Memilah-milah masalah menjadi bagian-bagian terkecil untuk mempermudah penyelesaiannya. 3. Berpikir runtut dengan memulai dari hal yang sederhana sedikit demi sedikit untuk mencapai ke hal yang paling rumit. Sedangkan perkembangan ilmu pengetahuan di zaman kontemporer ditandai dengan berbagai teknologi canggih. Teknologi dan informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan pesat, mulai dari penemuan komputer, satelit komunikasi, internet, dan lain-lain. Manusia dewasa ini memiliki mobilitas yang begitu tinggi karena pengaruh teknologi komunitas dan informasi. Bidang ilmu lain juga mengalami kemajuan pesat, sehingga terjadi spesialis-spesialis ilmu yang semakin tajam. Ilmuwan kontemporer mengetahui hal yang sedikit tetapi secara mendalam. Ilmu kedokteran pun semakin menajam dalam spesialis dan subspesialis. Demikian bidang-bidang ilmu lain di samping kecenderungan lain adalah sintesis antara bidang ilmu satu dengan lainnya, sehingga dihasilkannya bidang ilmu baru seperti bioteknologi dan psikologinistik. Sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.